Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU, dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Oke. Balik lagi sama Alex sama Tison. Kali ini kita mau ngebahas bursa transfer yang sebenarnya belum selesai, tapi so far sudah ada pemain masuk, pemain keluar belum ada ya kayaknya ya, yang lebih pada dipinjamkan, beberapa di loan. Kira-kira bagaimana bursa transfer MU sejauh ini, yang keluar masuk, tanggapannya dari Alex dan Tison? Monggo Alex dulu. Oke. Jujur kalau sampai detik ini ya, kita kan sudah kedatangan dua pemain utama nih, yang sudah dinanti-nantikan nih sejak lama. Sancho, kemudian yang cukup sensasional kita mendatangkan seorang Rafael Varane. Jujur kalau dari saya sih menilainya ini langkah yang luar biasa dari sejak era post Fergie. Meskipun ketika saat zamannya Van Gaal itu sempat kayak excited ya, kita mendatangkan banyak pemain besar dalam jangka waktu yang berdekatan, Bastian, kemudian waktu itu kita sampai ngelon Falcao, kemudian ada Depay, Schneiderlin. Tapi rasa-rasanya ya Schneiderlin, kemudian waktu itu ada Daley juga. Cuman rasa-rasanya kok ini, maksudnya yang benar-benar cocok dengan strategi yang kita butuhkan dengan tim yang ada saat ini ya sekarang ini. Artinya ketika kita ngerasain Van Gaal dan dia langsung borong 5 pemain, 6 pemain, kesannya kayak malah cuci gudang Pak gitu loh. Dan yang waktu saat eranya Van Gaal yang aku ingat, yang dari saya pribadi cukup saya sesalkan, dia itu juga membuang beberapa pemain inti yang meskipun bukan pemain bagus, tapi dia sudah cukup lama berada di Manchester United. Contoh Evans, kemudian Van Gaal sempat membuang Rafael juga, Chicharito juga. Artinya pemain-pemain yang sudah tahu kultur yang ada di dia, asal main buang aja ganti pemain baru gitu kan. Nah, beda dengan transfer kali ini gitu. Solskjaer sebenarnya belum sempat dapat banyak ini ya kesempatan ya di Windows transfer. Dia memang baru mendapatkan satu pemain sensasional, Bruno Fernandes waktu itu. Kemudian kemarin transfernya kita tahu sendiri gagal total. Cuman ya yang terasa Donny van de Beek itu pun dalam satu musim hampir nggak pernah dimainkan sama sekali kan. Nah, dari saya pribadi merasa transfer termasuk salah satu yang paling proper sejak zaman post Fergie. Sesuai banget dengan kondisi klub yang ada, nggak sembarangan kita beli gitu kan. Nah, jadi kalau dari saya menilai Varane kemudian Sancho, masih saya kasih poin 7 dari 10 sebenarnya. Karena dua hal. Yang pertama, pemain di MU sekarang cukup bulking, artinya cukup besar. Kalau nggak salah tuh kemarin saya lihat punya 33 pemain inti. Nah itu kan untuk sebuah klub Premier League cukup bulking, cukup gede. Jadi kita perlu nih untuk membuang beberapa, bahasanya debut kan, pemain-pemain yang seperti Lord Jones ya, kita tahu sendiri seperti itu. Kemudian ya ini memang cukup unik, katanya kayak Juan Mata, Nemanja Matic diperpanjang lagi semusim, yang sebenarnya tak rasa nggak akan terlalu berkontribusi dalam satu musim ke depan. Nah, cuman ya oke lah, sebagai backup player nggak masalah. Kiper kita sampai numpuk kiper segitu banyaknya kan, sudah punya Henderson, sudah punya De Gea, kita masih datengin Tom Heaton juga. Romero belum tahu ada kabarnya gimana tuh kejelasannya ya kalau nggak salah. Romero udah ya, dibuang. Romero sudah kontraknya nggak diperpanjang kan, sudah dibuang Pak? Sudah dibuang ya, oke. Sudah free agent. Kita masih punya Ligren juga kan, jadi ngapain sih sebenarnya kita numpuk kiper segitu banyaknya gitu kan sebenarnya. Jadi kunci dari saya sebenarnya memang setelah ini kita harus membuang, sebenarnya kita membuang borong, artinya bukan selalu harus dijual, tapi beberapa pemain, terutama pemain-pemain muda itu yang tak rasa eman-eman kalau hanya dianggurin dalam tanda kutip di bench atau di U23. Sebenarnya ada langkah bagus. Tahicong itu kan kembali lagi di loan, dan kalau nggak salah kemarin saya sempat melihat highlightnya dia di Birmingham, pertandingan pertama dia langsung dapat man of the match, artinya itu langkah bagus sebenarnya.
Kemudian Axel Tuanzebe ini sih kurang ini kalau menurutku impact-nya kurang besar, apalagi center back kita sudah penuh dengan berlapis, mulai masih ada Jones juga, kemudian Bailey, Lindelof, Varane, Maguire. Peluangnya Tuanzebe ini untuk bisa bersinar memang kecil. Terus kemudian Dalot, saya rasa kok akan menjadi backup yang cukup baik. Jadi beberapa pemain itu harus mulai dievaluasi lah. Lingard mungkin tadi memang gimana? Tuanzebe sudah ke Aston Villa ya? Ya, Tuanzebe sudah ke Aston Villa. Itu salah satu maksudnya harus lebih banyak nih pemain-pemain yang kita loan seperti itu, biar nggak numpuk di U23 kita atau di bis kita seperti itu. Nah, itu artinya saya ingin memberikan penekanan, kita butuh membuang beberapa pemain nih, membuang dalam arti baik itu dijual maupun di loan, untuk kebaikan pemain tersebut juga, bukan hanya demi MU-nya sendiri. Itu yang pertama yang mau saya seperti. Kemudian yang kedua, ini saya merasa kok ada kebutuhan di defensive midfield yang belum terpenuhi sampai sekarang, pun tidak urgent. Artinya kita sudah punya Fred, kita punya Scott McTominay, kemudian ada Van de Beek, ada Pogba, kemudian kita juga masih punya Matic. Secara jumlah pemain sudah cukup banyak, tapi kualitas yang bagi saya bisa mendekati Carrick pada zamannya, kemudian mungkin kalau sekarang ya kita kiblatnya ke Kante misalkan, itu belum ada. Fred tadi sempat disinggung nih oleh Tison, misalnya bermain di Copa America. Saya lihat dia bermain itu cukup bagus sampai final. Tapi kuncinya gini, Fred itu dia pemain yang lebih ofensif sebenarnya. Ketika dia dipaksakan untuk menjadi seorang pemain defensif, aku selalu keinget, nggak pernah bisa lupa errornya dia ketika ngelawan Leicester di FA Cup. Itu kebayang terus buat saya. Error yang sangat konyol berujung kebobolan dan kita out dari FA Cup. Itulah kualitas orang Fred. Ketika dia dikasih bola untuk menyerang ke depan, ofensif, dia pasti bagus banget. Dia tidak perlu mikirin defense, karena di Brasil pun dia bermain sebagai midfield 3. Dia sudah diamankan oleh rekan-rekannya dia sendiri. Kalau nggak salah masih ada Casemiro kan. Casemiro, betul. Jadi ya itu dia. Jadi ketika di MU, Scott itu dia belum bisa menjadi seorang pelindung yang baik bagi Fred. Sering juga melakukan blunder, mispas. Nah, ini kan sempat saya searching tipis-tipis lah. Jadi memang dari sisi defensifnya, bahkan ya Fred emang jadi kayak jadi kayak bumper. Untuk masalah attacking-nya diserahkan kepada dia, untuk masalah defensif dia pun yang harus, istilah bahasa Jawa ini, gedebukan sana sini. Sedangkan seorang Scott bagus, aku nggak bilang Scott jelek, cuman kurang mateng bahasanya, mungkin masih kurang bisa week in week out dia tuh tampil selalu bagus. Some case seperti yang tadi saya bilang di pertandingan melawan Leeds musim lalu, dia bagus banget. Sensasional, tapi ada beberapa match di mana dia kayak kebingungan. Defensif dia masih sering kalah dan juga error. Ke depan, dribble, mispass dan sebagainya. Jadi butuh pendamping yang bagus. Makanya ketika misalkan Fred didampingkan dengan Matic, mungkin akan lebih baik secara kualitas di midfield 3. Cuman apakah Matic bisa bermain 90 menit setiap minggu? Itu yang kita perlu pertanyakan. Itu kenapa saya maksudnya kayak mengharapkan kita bisa mendatangkan seorang pemain tengah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Kalau Pogba dijadiin defensif juga eman-eman banget kan kualitas seorang Pogba. Error lawan Arsenal kita kalah waktu itu, inget ya. Penalti juga. Jadi ya itulah gitu loh, maksudnya kenapa kok saya masih berharap seorang defensive midfield disinggung-singgung, ada Camavinga, ada Saul, kemudian yang terdekat Neves, Declan Rice juga. Dari saya dikasih pilihan 4 tersebut, saya memang dari segi biaya transfer dan juga kualitas, kalau nggak Neves ya Saul, dua ini yang masih 50-50. Tapi kalau melihat dari pengalaman di Liga Inggris, jelas Neves lebih unggul. Dia sudah terbukti di Wolves.
Saul kan dia masih di Liga Spain kan. Jadi aku juga kumpulin beberapa data nih dari seorang Neves yang membuat terlihat menonjol itu memang di akurasi long pass-nya. Dia tuh long pass itu dia memberikan akurasi sebesar 5,9 long ball dibandingkan dengan misalkan Fred itu 3,7 dan Rice 2,5. Jadi memang bahkan total number of akurat long ball Neves itu nomor 1 di Premier League musim lalu dengan total 153 poin akurat long ball. Di atasnya Rodri, di atasnya Saka, di atasnya Fernandinho, Henderson. Jadi ya ini memang pemain yang kita butuhkan. Dengan kita punya seorang regista, dia bisa ngasih akurat pinpoint pass. Ada Sancho, ada Rashford, Greenwood, kelar deh gitu kan bahasanya. Nah itu kan yang kita nggak punya nih gitu. Jadi dari segi bursa transfer saya masih berharap ada satu kejutan nih, ada satu pemain defensive midfield atau midfield yang bisa ditransfer oleh pada akhir musim transfer ini, seperti itu. Tison gimana? Ya, kalau menurut aku pribadi dari segi transfer pemain, ya setuju dengan dibilang Alex tadi. Untuk musim ini emang yang lebih diutamakan yang jadi prioritas itu udah dapat ya, kayak back tandemnya Maguire, terus juga sayap kan, karena musim lalu kan Martial kan off form banget kan, jadi emang kita nggak, ya sayap kanan itu kan kelihatan jomplang karena James juga ya nggak konsisten juga mainnya kan, jadi cuma 1-2 partai dia bagus gitu. Nah kalau dengan kehadiran Sancho ya aku sih berharap banyak, dan aku sih optimis Sancho bisa makin menambah kekuatan United di sektor sayap. Nah terus kemudian kalau untuk penambahan pemain selain dua itu ya benar juga kata Alex, jadi MU itu kan terakhir pakai gelandang bertahan murni yang benar-benar fokusnya tuh di defense kan Roy Keane kan gitu kan. Setelah Roy Keane pensiun kan penggantinya Carrick kan juga nggak yang murni juga kan, jadi ya dia lebih long pass-nya bagus, jadi ibaratnya Carrick itu nggak bisa disamakan dengan Roy Keane perannya ya dari permainannya kan gitu. Nah harusnya kan kalau emang MU benar-benar urgent sekali butuh gelandang bertahan yang memang betul-betul fokusnya di bertahan, lebih fokus di bertahan ketimbang menyerang, ya sebenarnya Fred musim ini itu penampilannya untuk segi defense itu sebenarnya udah cukup bagus, karena kan kalau lihat dari permainannya kan dia cover area kan cukup luas kan, dia bisa lihat agresivitasnya kan juga cukup tinggi kan gitu. Dia bisa nutup lubang antara gelandang serang sama striker lawan kan gitu. Cuman itu tadi karena mungkin udah sering masuk line up, masuk first team, jadi ada 1 atau 2 partai dia kehilangan fokus. Nah saat dia kehilangan fokus dan itu hasilnya fatal buat MU gitu. Nah harusnya ini jadi PR besar buat Fred ya kan. Dia kalau aku bilang dia cover area untuk bertahannya sudah bagus kan gitu, dan harusnya pun McTominay juga ya tinggal ya aku bilang sih harusnya McTominay tuh perannya tuh bisa kayak Gerrard atau Lampard atau Chelsea sama di Liverpool ya kan, jadi dia cuman ya penghubung aja kan gitu, penghubung antara belakang sama depan kan gitu, dan kelihatan kan McTominay juga lebih sering lebih sering penetrasi ke depan kan gitu, lebih sering penetrasi ke depan. Jadi begitu nanti emang ada serangan dari sayap, dia udah posisi di yang dekat kotak penalti kan gitu. Nah sedangkan Fred harusnya kalau emang dia benar-benar fokus bertahan ya dia udah di lini tengah MU aja gitu loh, jadi gak usah ikut-ikutan juga backup atau bantu Omine kan gitu. Setuju aku dengan si Alex bilang tadi. Nah jadi harusnya sih kalau emang nggak urgent sekali DM ya Fred ini dioptimalin lagi kan gitu untuk penampilannya. Jadi nanti Ole bisa kasih instruksi bahwasannya ya udah lo fokus bertahan aja kan gitu, fokus bertahan.
Jadi antara penghubung antara dari belakang pas mau mulai possession bola atau serangan dari bawah, ya udah dari dia kan gitu. Karena beberapa kali kan juga kita pasti sering lihat lah kan, sempat beberapa minggu dia sempat 2 kali ya dia jadi player of the month juga kan, Ya. musim lalu atau 2020 lupa. Nah, semenjak itu kan kepercayaan diri kan muncul kan. Nah, dan dia juga mulai diakui kan gitu oleh beberapa oleh dan juga beberapa fans gitu kan, bahwasannya Fred ini bagus gitu loh. Cuman itu tadi, dan kalau aku bilang sih, aku sempat lihat Fred waktu di Shakhtar. Jadi sebenarnya gaya mainnya dia di Shakhtar sama di MU itu beda. Jadi Shakhtar tuh nggak terlalu bertahan, malah lebih kayak ke Tomini gitu. Dia sering tuh melakukan long shoot gitu, di tahan kan gitu. Kan kayak tadi aku bilang kan kelihatan dari cover area juga cukup luas kan gitu. Dia bisa backup serangan dari kanan, tengah atau kiri kan gitu. Nah, masalahnya harusnya itu tadi gue bilang, jadi fokus saat dia kehilangan fokus, nah itu hasilnya tuh fatal. Nah itu yang harus dihindari kan gitu. Ya mungkin ya itu kan satu dua fase pemain juga ada off formnya juga kan. Ya mudah-mudahan di musim depan ini, di musim ini Fred bisa lebih konsisten lagi kan gitu, bisa lebih konsisten tanpa menghilangkan ciri khas dia atau penampilan dia di musim sebelumnya. Dia emang lebih fokus bertahan gitu. Aku sih optimis, walaupun sempet ya banyak fans yang bilang Fred ini nggak bisa ngumpan bola ya ini segala macam. Ya itu emang masih sering sih dibilang dia. Cuman kan ya itu bisa ketutup dengan waktu dia bertahan, waktu dia cover untuk pertahanan. Nah, kalau dibanding sama Matic itu memang kelihatan jauh. Jadi kalau Matic kan tenang mainnya kan, kalem. Jadi dia juga pinter baca bola kan itu. Nah, karena kan dia juga nggak agresif kan. Mungkin ya kalau misalnya seandainya Fred juga bisa ngambil sedikit aja ilmu dari Matic, mungkin Fred bisa lebih baik. Nah, cuman ya kalau misalnya emang oleh Arjen sekali butuh DM murni, yang kalau aku bilang sih yang musim ini yang betul-betul gelandang bertahan murni seperti model Jorginho. Nah kan gitu kan, Jorginho itu kan emang betul-betul fokus bertahan ya. Dia emang betul-betul ya sebelum bola lari ke back ya ke dia dulu gitu loh. Dia jadi temboknya kan gitu. Nah, ya emang agak susah sih ya. Kayak tadi dibilang nama-nama tadi dibilang si Alex, kayak Kamavinga, kemudian Declan Rice, Neves. Nah dari nama-nama itu yang mungkin yang lebih ke gelandang bertahan itu ya Declan Rice. Karena Neves juga ya 11-12 sih gaya mainnya kayak ini kan gitu. Dan dia juga di Wolves juga nggak yang selalu hampir tiap pekan main gitu. Ada beberapa pekan dia pekan 3 atau 4 dia tuh nggak main gitu. Jadi ibaratnya juga belum ya bukan jadi tulang punggung Wolves juga kan gitu. Nah, cuman ya kalau emang mau beli DM gelandang bertahan murni ya aku lebih prefer ke Declan Rice kalau emang mau nambah. Nah, itu sih. Nah kalau untuk soal pemain muda yang di loan, nah itu sih kalau aku sih lebih prefer dijual aja gitu loh. Karena kalaupun di loan tapi ternyata nggak dibutuhkan untuk musim berikutnya, buat apa kan gitu. Ya udah dijual aja kan gitu. Oh nggak rugi juga kan. Justru malah kalau kita minjemin malah rugi kan gitu. Dipinjemin nih jadi bagus, oke lah, mungkin strateginya dipinjemin jadi bagus terus dibeli sama klub yang minjem itu kan gitu ya. Kan belum tentu juga, karena kan selama ini kan yang minjem juga bukan klub besar ya kan kan gitu. Dan contohnya aja kayak Dalot dipinjemin ke tim besar, kontribusinya juga ada cukup bagus di Milan, tapi ternyata sampai sekarang masih alot kan negosiasinya kan. Milan minta MU minta loan fee 5 juta pun, 5 juta pun, terus ada buyout tapi nggak mau pakai buyout clause. Sementara Milan mau loan fee-nya 5 juta pun tapi ada buyout clause. Kan maksudnya ya udah ngapain gitu lah, ya udah emang Milan emang tertarik ya udah beli aja gitu. Atau kalau emang nggak mau dipinjemin ya udah jual aja sekalian gitu. Jadi ya menurut aku juga eman juga sih, kayak dibilang Alex juga sia-sia juga kan. Jadi talenta muda MU itu ya kalaupun dipinjamin untuk diproyeksikan untuk jadi pemain inti itu masih mending ya kan. Ini enggak gitu. Jadi mainnya cuma untuk di FA Cup, friendly,
precision sama ya untuk di Carling kan gitu, buat apa kan gitu. Nah harusnya kalau emang Oli pengen ngoptimalin lagi pemain muda, ya musim lalu kan udah kelihatan kayak Elanga, terus Saniba juga dikasih kesempatan kan, ya udah, jadi mulai musim depan itu ya mereka dimasukin lagi gitu. Nah pemain-pemain kayak yang kemarin Haitong, Andres Pereira, terus Tuan JB, ya udah dijual aja sekalian lah, nggak usah dilong gitu aku bilang, karena juga apa ya, kasian juga sih kan itu ibaratnya kan di PHP-in kan, dikasih harapan kan, dikasih harapan aja sama yang itu kan, dipinjemin nanti musim depan bakal main, padahal kan enggak juga ya kan, coba tapi mungkin masih zaman Virgil lah, pemainnya dipinjemin terus dipinjemin bentar terus jadi pemain inti. Urusan transfer out sih, kalau aku sih lebih curiganya gini sih kan, bukannya nggak mau dijual, yang mau beli kayaknya nggak ada. Kalau aku sih lebih ke situ kayaknya. Kayak Pereira itu kan kayaknya emang sudah pengen dijual gitu ya, tapi yang beli ini kayaknya emang belum ada. Oke, coba kita lanjut sedikit di waktu sisa ini. Sekarang lagi ada gosip hangat nih, kira-kira kalau dengan gosip ini tuh pendapatnya seperti apa ya? Martial katanya diincar oleh Inter Milan. Ini kan bola efek dari penjualan Lukaku ke Chelsea. Inter mau nggak mau harus beli striker pengganti kan buat hadapi musim depan kayak gitu. Tambahannya juga katanya Lautaro Martinez-nya mau dijual buat nambah keuangan klub. Tapi mau nggak mau mereka juga harus beli biar bisa bertahan bersaing di papan atas. Di satu sisi kan ngejual tapi harus membeli juga nih. Nah, Martial katanya diincar nih sama Inter Milan. Gosipnya sih agak anget di Italinya sana. Nggak tahu kira-kira bakal terwujud atau enggak. Tapi berandai-andai ini terwujud, Martial benar-benar pergi ke ke Inter Milan. Haruskah MU memang melepas atau kita sebaiknya bertahan dengan Martial? Mungkin Alex dulu. Oh, oke. Aku nggak terlalu ini ya, maksudnya ingat statistik, cuman kalau seorang Martial itu dilepas ke Inter dengan nilai yang cukup lumayan, kalau nggak salah ingat itu berapa, 30 sampai 35-an ya kalau nggak salah nilai transfernya. Kalau dari saya pribadi lepas Pak. Gini, bukan berarti Martial itu pemain yang jelek ya. Martial pemain bagus, dia skillful lah, jelas dia skillful, cuman dua kelemahannya dia itu yang pertama dari segi mental. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri ya, jadi pemain bola itu kan manusia Pak, artinya gini, selain faktor skill dia pasti ada faktor mental. Banyak kok pemain-pemain, contoh pemain-pemain MU yang di Manchester United dia tidak bisa bermain bagus, ketika dia dilepas di klub lain dia langsung bisa jadi pemain bagus. Zaman dulu banget kita punya yang namanya Giuseppe Rossi, dia mainnya biasa aja di MU, itu dia dilepas di Sevilla dia top skor nih di sana. Jadi permasalahan mental itu ada. Memphis Depay yang contoh yang terbaru juga, dia di MU biasa aja, dia di Liga Perancis dia langsung bleng luar biasa sampai sekarang diambil di Barcelona. Jadi ada dari sisi mental yang mempengaruhi skill seorang pemain. Tapi ketika seorang Martial dia bermain dengan mood yang bagus, wah sangat berbahaya Pak dia gitu loh. Dia dribblenya itu termasuk salah satu yang buat aku sebenarnya dia cukup lengket gitu ya. Dribblingnya dia sebenarnya cukup lengket. Cuman ya itu, ketika dia sudah mainnya nggak mood, dia mentalnya pas lagi down dan sebagainya, ya kayak kacamata kuda, terabas saja sana sini, nggak bisa ngelihat peluang yang diciptakan oleh pemain lain. Cavani sudah punya pergerakan ke sana, Rashford punya pergerakan ke sini, dia jadi kayak visinya jadi tertutup gitu loh. Jadi buat saya jual, itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang paling sederhana, aku selalu sampaikan di beberapa kesempatan, goal scoring kita di musim lalu tuh nggak jelek Pak, justru bagus banget. Jadi maksudnya gini, meskipun kita Martial tidak bermain terlalu bagus, kemudian banyak sih beberapa rekan-rekan saya juga bilang, wah butuh striker, MU butuh striker nih gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa jumlah gol yang kita cetak di musim lalu tuh istimewa, termasuk yang terbanyak, aku lupa berapa, tapi kalau nggak salah ingat termasuk yang cukup tertinggi dari 10 musim terakhir. Jadi dari segi
kita goal scoring itu kita nggak khawatir. Jadi ada Bruno yang bisa mencetak gol, kita masih punya Pogba, jelas kita punya Cavani, Rashford, Greenwood. Jadi buat aku kehilangan seorang Martial itu tidak akan membuat MU jadi kayak tumpul gitu kan. Jadi aku rasa untuk kebaikan kedua belah pihak nih antara MU dan Martialnya, dia di Inter bisa jadi jago nggak? Wah, Sleyang aja bisa, apalagi Martial gitu kan. Jadi aku rasa nggak masalah sih kalau memang itu demi kebaikan dua belah pihak. Martial ditawar di Inter Milan, dia diambil di sana. Dengan adanya Sancho, kita masih punya Greenwood, kita juga masih ada Cavani, Marcus Rashford. Di U23 kita juga masih ada Amad Diallo juga. Belum Elanga juga, jadi nggak apa ya, nggak akan terlalu signifikan aku rasa perginya Martial ke Inter Milan begitu. Oke, Edison, sorry dengan keterbatasan waktu 1 menit untuk ini kira-kira Martial kita lepas atau enggak? Ya aku lepas sih, harusnya dengan harga selama ya nggak terlalu rendah sih, lepas aja lah, karena emang susah ini kalau punya pemain mudian kayak Martial tuh payah. Jadi saat tim butuh kemenangan, sementara dia moodnya lagi jelek, udah bakal bisa merusak mental atau nular ke pemain yang lain kan gitu. Dan itu nggak bagus sih buat MU, karena ya MU ya harus dari awal kalau emang ngegas terus, emang dari awal ngegas terus gara-gara satu orang jadi moodnya jelek, ya udah jadi hancur kan gitu. Dan kalau gue pikir sih udah lah, emang kayak Martial juga ditambah lagi cederanya ini kan juga kayaknya agak ngaruh juga ya sama penampilannya kan gitu. Jadi ya lepas aja lah. Kan juga backupnya juga masih banyak kan gitu, ada James juga, Greenwood juga dulu pemain muda yang lain kan bisa dicoba kan untuk backup squad MU. Jual Martial. Oke, siap. Sepakat juga, buat saya juga Martial mungkin kalau ada tawaran pas baiknya dijual ya. Stok kita di striker sementara ini masih ada Cavani, Greenwood juga bisa jadi goal getter, ada Amad Diallo bener juga, itu punya peluang bagus banget jadi pemain hebat ke depannya. Dan ya, bisa jadi striker lagi kan Rashford. Betul. Dan kita juga punya wonderkid juga, 2 orang di usia 18, ada Charlie McNeil sama satu lagi Joe Hugil ya. Itu mungkin bisa jadi sekaligus kesempatan juga buat mereka biar berkembang. Oke, sorry juga buat Alex dan Tyson, waktu juga yang membatasi kita hari ini. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Ini yang kesekian kalinya ya Alex ya. Mungkin nanti berikutnya Tyson juga bisa, kalau di waktu-waktu setelahnya ngobrol-ngobrol lagi, kita sekalian silaturahmi. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, mudah-mudahan ntar abis ini bisa ketemunya di dunia nyata lah ya. Amin. Mudah-mudahan juga bisa berikutnya lagi, kalaupun belum ketemu kita bisa sama teman-teman yang lebih banyak lagi lah. Selain bahas MU kita bisa saling sharing lagi gitu. Oke, makasih Alex, makasih Tyson, selamat berakhir kan.